Nama saya Sumarah. Umur 36 tahun. Saya seorang TKW. Apa? Babu? Ya memang saya babu. Tapi justru itu saya hebat. Saya hebat karena berani mengambil keputusan menjadi babu. Belum tentu kalian semua mampu menjadi babu. Bertahun-tahun saya menjilati kaki orang, merangkak dan hidup di bawah kaki orang. Bertahun-tahun saya tahan mulut saya. Saya lipat lidah saya agar tidak bicara. Karena bicara berarti bencana. Bencana bagi perut saya, bencana bagi perut Simbok, dan bencana pula bagi para majikan. Sejak kecil, saya tidak berani mendongakkan wajah apalagi di Karangsari, desa tempat saya dilahirkan. Orang-orang Karangsari selalu membuat saya takut dan gugup akan tatapan curiga mereka. Kegugupan itu bermula di suatu sekolah saat saya madrasah. Pak Kasirin, guru madrasah, saya menerangkan. Pembunuhan para jenderal itu dilakukan oleh sekelompok orang yang sangat keji yang tergabung dalam organisasi PKI. PKI itu benar-benar biadab. Untuk itu dihapus dan dilarang berkembang lagi. Semua antek-anteknya dihukum. Saya mendengarnya dengan takdim sambil membayangkan betapa kejamnya orang-orang yang membunuh para jenderal itu. Tiba-tiba saya mendengar dari arah belakang bambu saya, setengah berbisik tapi jelas ku dengar. Bapaknya Sumarah itu loh, PKI. Hah? Apa iya? Lah, sekarang di mana? Ya sudah diciduk. Lalu saya menoleh ke arah mereka. Tiba-tiba terdengar suara. Shh, anak cidukannya itu loh, menoleh ke sini. Malamnya Simbah bercerita. Bapakmu itu, Nduk, orangnya polos. Sehari-hari kerjaannya cuma deres kelapa dan narik andong. Bencana itu terjadi ketika bapakmu menyetorkan gula-gula kepada Pak Wasto. Tidak lama dari itu, Pak Wasto diciduk dan koperasinya ditutup. Bapakmu dituduh PKI, Nduk. Begitulah cerita Simbah. Selepas madrasah, kondisi ekonomi Simbok tidak memungkinkan saya untuk melanjutkan sekolah lagi. Kira-kira umur 13 tahun, saya dibawa oleh Aisyah tetangga saya untuk keluar kota, pergi menjadi babu. Pekerjaan apa yang layak untuk seorang Sumarah lulusan madrasah? Ya cuma menjadi babu. Bertahan 2 tahun, saya akhirnya mengundurkan diri, pulang ke kampung untuk melanjutkan sekolah. 3 ijazah saya miliki dengan nilai 6 tertinggi dibandingkan teman-teman saya. Saya bangga. Tapi kebanggaan itu runtuh ketika saya terdepak dari pintu ke pintu untuk mencari pekerjaan yang layak. Saya terjegal oleh nama bayang-bayang bapak yang selalu mengutip di belakang nama saya. Saya ingat betul ketika saya meminta surat keterangan bersih kepada Pak Lurah untuk mendaftar PNS. Pak Lurah bilang, "Waduh, Nduk, kamu paham betul toh peristiwa itu? Siapa bapakmu? Bukannya bapak ini gak mau memberi surat keterangan, tapi gundulku ini loh, Nduk, taruhannya." Lalu saya pergi ke kota, bekerja di juragan beras Bu Jurwati.
Semula tugas saya serabutan, menimbang beras, menarik-narik beras, dan juga menulis pembukuan. Lama-lama Bu Jurwati tahu saya dapat menulis pembukuan dengan baik. Akhirnya Bu Jurwati memberikan saya tugas itu, menulis segala pembukuan keluar masuknya beras. Saya kaget ketika melihat Lurah Karangsari menjual beras-beras itu berkarung-karung. Saya paham, Pak Lurah memang mempunyai sawah bengkok, tapi tidak mungkin panen sebanyak itu. Lagi pula, mutu berasnya jelek, apek, dan juga tidak putih. Pak Lurah bilang, "Sum, sini. Yo, sini. Ini buat jajan, Sum." Mas Edi. Mas Edi sudah datang toh? Saya tidak menyangka Mas Edi sudah datang. Mas Edi, Mas, saya mau bercerita loh. Mas Edi, Mas Edi, Mas Edi, Mas Edi. Lagi-lagi bayangan Bapak menguntit di belakang nama saya, menggelapkan nama saya. Mas Edi yang ku sayangi, yang ku cintai mundur teratur karena tahu sejarah keluarga saya. Akhirnya saya mengundurkan diri dari tempat Bu Jurwati. Saya ingin pergi jauh, menghilangkan kenangan manis saya bersama Mas Edi. Akhirnya saya memutuskan untuk pergi ke luar negeri, menjadi TKW. Segala sesuatunya saya urus. Pekarangan simbol peninggalan Bapak Kontan habis untuk tetek bengi administrasi dari kelurahan, Depnaker, Calo, dan yang ternyata panjang betul jalannya. Dan saya jadi paham. Pak Lurah akhirnya memberikan saya surat keterangan bersih. Karena yang pertama, selipan uang Rp200.000. Yang kedua, karena kartu asnya tentang jual beli beras itu ada di tangan saya. Dan yang ketiga, apalagi yang ditakutkan? Toh, saya hanya menjadi TKW. Sumarah anaknya Suliman, bengkuan TK itu hanya menjadi seorang TKW. Di negeri sendiri, saya selalu dikuntitkan. Bayangan Bapak menggelapkan nama saya. Dan di negeri orang, saya berharap bisa bermetamorfosa dari ulat bulu menjadi kupu-kupu yang indah. Tapi Sumarah tetaplah kandas. Di balik jubah-jubah majikan saya, di balik cadar-cadar majikan saya disiksa. Gaji saya selama 1 tahun hilang untuk urusan tetek bengi administrasi yang dicari-cari. Dan bencana itu dan peristiwa itu saya diperkosa.
saya. Perjuangan, harapan, penderitaan, semua butuh keberanian. Tapi harapan menjadikan penjara bagi hidup saya. Tidak. Saya sekarang harus berani. Karena kematian dan hidup adalah dua keping nasib. Dan keping kematian itu yang sudah terbuka di telapak tangan saya. Dengan berani, dosa, pahala, senang, susah, semua sama. Ada resikonya.